Saat sudah tenggelam dibuka ya. Mengerikan. Udah nggak dikasih gajinya. Baik, selamat datang Bang di podcast kita di balik kursi penguasa hitam putih abu-abu Pak. Sip, mantap. Selamat datang kepada Bang Sarwin Edi Saputra. Beliau tuan rumah di Bantar Gebang. Khususnya Dapil 3. Dapil 3 Bantar Gebang Mustika Jaya. DPRD Komisi 3 ya. Komisi 1. Komisi 1. Penentu kebijakan Bos. Bidang pemerintahan. Dua fraksi juga. Dua fraksi Golkar Solidaritas. Bang Sarwin Edi Saputra mendapatkan perolehan suara 15.000 lebih. Nah itu gimana sih Bang tipsnya nih Bang? Kita perjalanan dapil dulu. Ya, iya banyak-banyak beramal. Itu ternyata menjadi dewan. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Kalau kamu tanamnya kebaikan, ya kamu akan mendapatkan hasil yang baik. Itu berarti menghasilkan 15.000 suara Bang. Iya 15.600 sekian. Hampir 16.000 kurang. Sama kayak orang-orang ini pada saat kampanye tuh turun ini atau ada spesifikasi tersendiri. Justru orang lagi kampanye, saya nggak kampanye. Nah sebelumnya kan kita sudah bukan kampanye sih kalau bagi saya. Apa itu? Sebelum mencalonkan sebagai anggota legislatif ini kan basic saya itu pedagang. Pebisnis lah ya. Kalau pebisnis itu bahasa orang kayanya. Kalau saya bilang pedagang. Pedagang. Jadi saya mulai dari nol masuk ke kota Bekasi nih tahun 2000 lah. 99 akhir. Mulai dari dagang di pasar, dagang kaki lima. Ya sampailah dagang kain. Mulai dari situ kita banyak berinteraksi dengan masyarakat, khususnya warga Bekasi lah. Betul tinggal di Bantar Gebang ya, khususnya daerah Kecamatan Bantar Gebang. Jadi prinsip saya, apa yang bisa saya lakukan di masyarakat, terlepas masyarakat diterima atau tidak, itu urusan mereka ya. Karena kunci bagi saya sebagai pedagang, kalau bahasa orang kerennya bilang pengusaha kayak gede banget itu. Kalau kita pedagang lah. Kita harus bisa menyisikan sebagian rezeki kita kepada anak yatim, itu paling utama. Kunci orang pedagang kalau mau berkah usahanya, karena sekecil apapun yang kita dapatkan kalau itu berkah pasti berkembang. Nah dari situ ya kita punya rezeki, namanya orang dagang itu kan ada untungnya. Kalau untungnya gede kita ngeluarkan juga sesuai dengan kemampuan kita. Jangan berpikirnya biar tekor asal nyohor, jangan. Berarti dari situ Bang berangkatnya Abang sampai sekarang menjadi Komisi 1. Ya, ketua fraksi lagi Bang. Ya dari pedagang gitu. Ya maksudnya berangkat dari sana. Kita bermasyarakat, bersilaturahmi, bangun silaturahmi atau komunikasi dengan para warga khususnya di Bantar Gebang, baik di tingkat pemuda, yang kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya lah. Tuh. Jadi kalau saya dulu itu sebagian hasil dari usaha itu kita bikin program untuk kemanusiaan di masyarakat. Ya contohnya banyak lah kegiatan-kegiatan yang kita selalu mensupport lah, berkontribusi, jangan dinilai nilainya lah gitu.
berapa Intinya ini ke intinya masyarakat gitu, Bang. masyarakat, dari situlah kita dikenal masyarakat. Bahkan saya jadi anggota legislatif juga referensinya dari masyarakat, tokoh masyarakat yang ada di Bantar Gebang. Karena saya bukan orang partai, keluarga saya juga bukan orang dari seorang pemerintah, politik juga bukan. Pedagang, Dia murni pedagang. murni Tapi pedagang. ini saya jadi tertarik bang kalau emang akhirnya bang berawal dari pedagang gitu bang ya. Terus dorongan daripada salah satu tokoh Iya. bang atau apa masyarakat Bantar Gebang yang paling memotivasi abang mau jadi anggota legislatif bang, kan pedagang bang kayaknya hidup juga udah lebih cukup lah kira-kira kan kayak gitu. Terus abang masih pilih gue jadi anggota legislatif. Mungkin gini kan, sebagian teman-teman ataupun masyarakat itu, kalau kamu seandainya memang ditakdirkan bisa menjadi anggota dewan, makin bisa jangkauan luas bisa yang kamu untuk membantu di masyarakat. Ya terlepas sekarang nih, mungkin kamu kalau udah jadi anggota dewan punya apa ya, Wali kota gitu. bantuannya lebih luas lagi, gitu, lebih didengar lagi gitu. Kalau sekarang ini ya dari pedagang bisa membantu masyarakat, kalau udah jadi dewan bisa lebih luas lagi. Nah, kira-kira kan abang sekarang di bidang hukum dan kinerja pemerintah daerah, yang atau bedanya ini untuk mengevaluasi bagaimana kinerjanya pemerintah daerah secara eksekutif gitu bang. Kira-kira apa sih bang aras dan strateginya dari Komisi 1 ini? Sebenarnya kan gini, Komisi 1 ini bidang pemerintahan. Kita ada bermitra dengan ada 15 itu, ada Satpol PP, ada BKPSDM, Sekda, ada perizinan, ada DPMPTSP, ada PPKB, enggak di pemadam, terus Satpol PP, Kominfo gitu bang. Diskominfo, dan lurah sekota Bekasi, camat sekota Bekasi. Jadi banyak sih mitra di Komisi 1 memang di bidang pemerintahan. Cuman ya kembali lagi, kalau Komisi 1 ini kan apa ya, kalau saya bilang mitra dari bidang pemerintahan, cuman ya enggak seperti di komisi-komisi lain gitu loh. Kalau Komisi 1 ini memang banyak nih mitranya. Jadi kalau kayak kepegawaian itu kita di Komisi 1 BKPSDM soal rotasi mutasi Mau saya singgung itu bang. pejabat yang di Kota Bekasi. Cuman masalahnya rotasi dan mutasi Komisi 1 itu cuma jadi tukang stempel doang. Dengar pemirsa. Kagak pernah dilibatkan lah, emang kenyataan. Ini padahal apa? Kayaknya fungsi pengurusan tadi pemerintah dan hukum dan pemerintahan gitu ya bang. Harusnya keterlibatan penuhnya ada ya bang ya. Bicara daripada Ya minimal rotasi mutasi itu. kita jangan suruh nonton. Yang terjadi hari ini Nonton. sama tadi stempel. Iya, stempel. Paling kalau nanti ada undangan pelantikan baru sampai. Makanya kalau saya bilang Komisi 1 seksi, tapi ternyata mah nggak ada. Yang seharusnya menjadi penentu Kota Bekasi gitu bang ya. Tapi menjadi alat, tanda kutip lah, alat menjadi stempel kayak gitu bang. Kan stempel. Stempel. Jadi tapi ada upaya semua seharusnya kan selalu kita upayakan itu dengan dinas. Ya nanti kita panggil itu nih. Kalau udah ini kan udah rotasi dan mutasi nih jabatan nih. Bekasi 25 untuk yang hari ini ya, yang kemarin 250 pegawai itu. Kita sama sekali nggak pernah tahu. Nah, paling nanti begitu rapat aja nih, rapat dengan lurah yang baru, camat ini yang baru, kalau di beberapa dinas yang baru, udah tahu-tahu ya udah itu kepala dinas. Berarti laporan dan evaluasi tentang rotasi mutasi ini perorangannya bang, yang dia rotasi dan mutasi tidak ada laporan dari eksekutif? Nggak ada, tidak pernah kita sampaikan kepada eksekutif itu.
melalui ketua komisi, sekretaris komisi, dan wakil komisi. Ya kita mau diajak lah gitu. Dikasih tahu nih mau ada rotasi dan mutasi. Dan seharusnya keterlibatan legislatif tidak pada proses begini jabat-jabat strategisnya gitu Bang. Ya kan kembali lagi, ini hak prerogatifnya seorang pimpinan kepala daerah. Triharyanto. Apa ada hal-hal lain gitu Bang pada akhirnya menggunakan hak prerogatifnya, karena ada tuh posisi-posisi strategis itu kan ya Bang ya, yang akhirnya ada ya kayak sekarang posisi sekarang ini kan inspektorat kosong. Nah tuh apalagi inspektorat kosong Bang, kira-kira statementnya Pak Wali Kota tadi kan di media, dalam waktu dekat ini akan dilakukan seleksi open bidding lagi lah untuk mengisi 2 dinas tadi inspektorat. Orang yang bisa mengamankan berkas. Pemeriksaan lintasan anggaran. Nah, harusnya kan emang nggak boleh tuh Coach. Iya kan jadi kayak ketahuan ada sentimen apa gitu kan ya, yang kira-kira akhirnya dikosongkannya inspektorat. Itu tadi kembali hak prerogatifnya seorang wali kota. Nah, karena lagi boomingnya ini Bang di kalayak aktivis pasti dan masyarakat, bagaimana Pak Triharyanto ini lagi dibahas sekali di daerah Kota Bekasi soal bagaimana peletakan jabatan. Itu kan kayak istilah kata itu kayak bagi-bagi kursi gitu Bang, untuk bagaimana ke orang-orangnya saja, orang-orang tertentu. Nah kalau Abang bilang tadi karena hak prerogatif, kayaknya udah bisa kita tegur gitu Bang. Ya emang hak prerogatifnya orang wali kota. Ya tapi kan kayaknya ada juga fungsi yang bisa Abang jalanin gitu Bang selaku Komisi 1, apalagi kan kalau cuma sekedar akhirnya kita mengandalkan daripada tadi hak prerogatif gitu, terus posisi daripada demokrasinya tadi nggak dijalanin, terus antar lembaganya juga nggak dijalanin. Jadi saya nggak tahu nih fungsi dan perannya nggak berfungsi. Iya kan udah jelas Komisi 1 itu mitra pemerintahan. Iya. Mitra dari BKPSDM kepegawaian. Tapi kenyataannya tidak diajak. Itu jadi penonton aja. Terima matang katanya gitulah, terima matang. Terima matang gitu. Kita terima matang aja. Nggak ada diajak, ini nanti mau akan pada saat langkah pemanggilan nanti Bang, apa yang akan dilakukan nanti Bang? Pemanggilan dinas yang bermitra Komisi 1. Iya, tapi kalau kita bahas tentang rotasi mutasi ini yang tidak dilibatkan ya paling kinerja dia lah nanti, apa progres dia ke depan ini. Kamu kepala dinas baru nih kan, apa progresnya kamu ke program kamu yang untuk di masyarakat itu apa? Sebenarnya kan kalau bicara Komisi 1 ini mau pemerintahan ya, kebijakan ya kan ya kalau kayak di Komisi 2, Komisi 3, Komisi 4 itu kan kalau dibilang itu di situ ada PAD, di situ ada BUMD, terus dinas kesehatan ya. Kalau di Komisi 1 ya kayak apa deh kita bilangnya, kita ini kepala dinas ini udah jadi nih. Ya. Udah tahu-tahu kita nanti ya kita rapat ini, kita panggil nih dinasnya, apa visi misi dia kedepannya. Ya kita kritis ya tetap kritis kita sampaikan. Udah ini kan rotasi dan mutasi ini udah masukin yang pertama itu di eselon kemarin, eselon 2 itu kan. Nah sekarang ini sebanyak 250 orang ini tetap gitu aja Komisi 1. Nggak bisa berbuat apa-apa. Iya. Tetap kita ngomong juga yang kenyataannya berjalan. Kita mau ngomong nggak bisa, harus ini harus dilibatkan. Tahu-tahu udah kemarin ya Bang ya.
Iya. Saya minta pandangan ini juga nih Bang, terkait masalah tadi inspektorat, kekosongan inspektorat. Pandangan aku gimana tuh Bang? Ya itu kan Awalnya kita sangat sama-sama sangat strategis itu. Badan inspektorat itu kan memeriksa laporan-laporan semua kan. Ya, itu tidak boleh sih sebenarnya. Nah, tapi tadi wali kota mengatakan dalam waktu dekat ini akan melantik ataupun membuka untuk pencalonan ataupun open bidding tadi itu untuk inspektorat. Dan dinas satu lagi, dinas apa itu yang masih kosong. Tapi kalau Karena- dari Komisi 1 sendiri Bang, mungkin bisa di-spill apa saja yang menjadi rancangan perda karena Komisi 1 ini menaungi hukum dan pemerintahan daerah Enggak. kan Bang? Kalau perda di Bapemperda. Oh, perda. Kalau kita Komisi 1 mitranya itu tadi dengan kepolisian, dengan TNI, gitu lah, Satpol PP. Ya kalau dengan kepolisian ya masalah hukum lah, hukum di masyarakat. Terus kalau di kepolisian itu kan mereka kan memang di Kota Bekasi ini ada beberapa yang belum ada polsek tuh mitranya. Nah mereka mengajukan minta bantuan ke Komisi 1 untuk bisa merealisasikan kan di Bekasi percepatan untuk pembangunan polsek-polsek. Memang ada di Kota Bekasi ada berapa 2 kecamatan, 3 kecamatan gitu yang belum ada polsek. Masih jadi satu. Itu sih kalau di Komisi 1 mitranya dengan TNI ya kalau mereka ada istilahnya minta bantuan untuk kinerja ataupun di polisian ataupun di TNI lah, itu aja sih. Ya, tapi jarang sih kita berkonsultasi itu jarang lah dengan mitra kepolisian. Mitra kepolisian itu ya. Ya banyaknya dengan kayak tadi Dukcapil juga, Dukcapil juga di Komisi 1. Sama ini Bang, apa isu hangat bagaimana kami melihat itu kan di informasi Instagram, TikTok, dan heboh dana hibah untuk RW rukun warga gitu Bang. Itu bagaimana Bang dari eksekutif untuk eksekusi dana hibah ini untuk RW? Nah, kalau dana hibah RW ini kan programnya wali kota dan wakil wali kota yang terpilih waktu mereka berkampanye itu kan, kalau terpilih nanti akan menghibahkan 100 juta per RW. Jadi udah final sih, mungkin di bulan depan itu Sudah berjalan. Sudah melakukan pencairan. Dan itu bagi RW-RW itu dana itu untuk peruntukannya untuk menunjang infrastruktur, bukan untuk pembangunan ya. Kayak umpamanya di lingkungan nih butuh laptop, kursi, tenda, terus sound, ya, yang penunjang untuk kebutuhan di masyarakat lah. Tinggal RW itu nanti mensosialisasikan terhadap di lingkungannya masing-masing. Cuman kan yang masalah besar sekarang itu kalau di lingkungan RW itu ada sampai kan ada 19 RT, 20 RT, kan bingung membaginya itu dana yang 100 juta itu. Kalau di lingkungannya hanya cuma 3-4 RT, clear. Tapi kalau yang sampai lebih dari di atas 10 RT, 10 RT, ada 15 bahkan 20 di beberapa kecamatan, di beberapa kelurahan dan kecamatan. Jadi lagi program ini belum optimal gitu Bang untuk masyarakatnya. Ya mereka akhirnya RW ini bingung, jadi nanti masyarakat itu RT itu ini juga butuh, ini juga. Cara pembagiannya gimana? Harusnya wali kota ini menilai bagaimana RW mana saja nih yang RT-nya jelas di atas 10 ini harus 100 juta misalnya gitu Bang. Dilebihkan dengan kapasitas yang ada. Nah, bisa karena kan memang programnya itu dari awal itu 100 juta per RW. Berarti udah salah program. Uangnya itu dari APBD.
Kalau yang RW bagi RW yang ART-nya sedikit ya sangat bermanfaat. Ya akhirnya keadilan nggak ada gitu. Ya makanya kan sebagian ada beberapa RW juga ada yang keberatan juga, mengeluh dan menolak juga. Karena mereka jadi bumerang bagi mereka nanti gimana. Ini kan nanti hasil keputusan uang segini ini mau digimana ini. Kita ada 15 RT gimana coba. Sementara itu kan 100 juta setahun sekali. Itu yang Harus jadi. dibuktikan dengan apa ya? Perilaku administratif ya, Pak. Ya dia minimal harus pertanggungjawaban SPJ-nya itu. Memang karena ini uang APBD ya. Nggak bisa main-main ini. Karena kalau sempat laporan yang nggak benar bisa berurusan dengan aparat. Iya kalau laporannya nggak benar makanya. Iya fungsi pengawasan dan iya karena itu pakai duit APBD. Yang melihat daripada laporannya terus dipergunakannya dan juga kata selesai dulu. Yang sehingga itu menjadi dasaran teman-teman RW yang mendapatkan hibah tersebut. Karena jadi hal pakem kan nantinya itu. Ya makanya itu tadi. Yang penting kalau memang laporannya benar, nggak perlu takut. Benar. Untuk benar nih barang yang dibeli laporannya SPJ benar nggak ada masalah sebenarnya. Sebenarnya tuh nggak perlu dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan itu tadi. Kalau di lingkungan dia ada banyak RT-nya itu yang bingung dana segitu. Iya. Usulannya segini. Ya sekarang 19 RT. Ini mau ngusulin laptop. Laptop harga berapa? Di situ ada berapa RT? Kalau semua ngusulnya itu uang nggak cukup. 20 udah 120. Ya. 5 RT lah. Iya. Kudeta RW. Jadi bingung kan. Akhirnya masyarakat ya ini juga butuh. Sementara untuk di infrastruktur kan belum boleh. Untuk membangun infrastruktur juga belum boleh. Berjalan ya. Iya. Iya dari APBD murni ya. Kemarin belum ada yang terlaksana. APBD ABT kita yang kalau dia APBD yang 2024 yang tahun kemarin apanya nih? Ya silpanya itu diserap. Kan nggak ada yang berjalan itu. Pembangunan selama masa pemilu itu kan. Oh iya, itu belum dilantik saya. Iya. Itu sampai dari Januari karena pembahasan yang badan anggaran itu pembahasannya itu ya di awal-awal tahun untuk menetapkan APBD di tahun berikutnya. Kita aja dilantik Agustus, baru AKD itu di Desember akhir 2024. Baru 2025 ini tahun. Tadi kira-kira dari Komisi 1 ini yang baru aja selesai paripurna ya, Pak? Ada usulan apa dari Komisi? Kalau tadi sih Komisi 1 nggak ada usulan. Yang rame tadi itu bicara soal Bantar Gebang. Soal TPA Bantar Gebang. Dan TPA Bang ya, bukan TPST. TPA Bantar Gebang. Nama TPA Sumur Batu. Itu yang rame. Kalau Komisi 1 tadi nggak ada kita. Di wilayah Abang ya Bantar Gebang. Ya. Kebetulan tinggal kita di Bantar Gebang. Bicara soal sampah seru. Kita bahas soal Kenapa aku nggak berada di komisi yang berkaitan dengan sampah itu? Kembali lagi ditugaskan sama pimpinan saya sebagai ketua partai, ketua DPD. Awal di komisi 1. Bang di pemerintahan ya, yang ini di sini. Tapi nanti rollingan itu ada.
Kalau anggota itu, Tinggal manggil anggota. kalau anggota itu bisa setahun, bisa pindah. Tapi kalau pimpinan tunggu 2,5 tahun. Iya, harus baru bisa pindah. Ya, ya sebenarnya kalau bicara soal komisi, saya aja komisi 1 banyak sering bersentuhan dengan di komisi 4, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Awalnya basic saya kan di bidang pendidikan dan kesehatan, banyak yang saya lakukan di masyarakat. Nah, kenapa saya jadi ke komisi 1? Kenapa nggak saya ngambil komisi 4? Ya kan? Gitu. Makanya saya lihat kalau di komisi 4 ya udah tahu lah permasalahannya itu. Tapi nggak bisa jadi batasan kan itu Bang? Kita Enggak lah, nggak ada. Masa kita mau diem aja kalau ada warga yang nggak sekolah yang sakit itu kan kalau nggak komisi bisa. 4 yang kerja, abang aja ngambil kan gitu bisa. Ya intinya kan gini, bukan berarti itu bukan dominan saya, komisi saya, bukan, ya nggak bisa juga gitu. Ya pernahnya juga ya ketika Iya, jadi dewan ya tanggung jawab kita. perwakilan rakyat Nggak harus, itu bukan dominan saya. Ya paling kita nanti kalau emang perlu bantuan tinggal berkolaborasi aja dengan teman-teman di beberapa komisi. Jadi mengenai apa pembahasan yang di Bantar Gebang apa Bang? Dibahas kawan-kawan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi ini. Jadi pemerintah Kota Bekasi diberikan rapor merah sama warga Bantar Gebang. Rapor merah. Jadi catatan selama 37 tahun TPST Bantar Gebang itu di sini, baru ini dikasih rapor merahnya. apa TPS ini? TPA Sumur Batu, TPST Gebang. Iya Bang, soalnya kita juga aneh tentang TPA dan TPST itu. Di sini DKI menyatakan TPST, tapi ternyata praktiknya TPA. Nah, contohnya di sini open dumping, nggak ada pengelolaan. Nggak ada. Makanya 37 tahun masyarakat Bantar Gebangnya udah ya seperti saya sampaikan, terlalu baik. Terlalu baik. Terlalu baik. Kenapa terlalu baik? Ini abang sebagai warga juga kan Bang? Ya sebagai warga Abang sebagai warga dan bukan dewan, bukan fraksi. Sebagai warga nih. terlalu baiknya kita hanya dihadapkan, hanya diberi kompensasi. Contohnya gini ya, setiap warga yang tinggal di Kecamatan Bantar Gebang akan diberikan kompensasi dampak dari sampah per kakak. Nah, logikanya emang yang menghirup dampak dari sampah itu per kakak atau perorangan? Perorangan. Itu satu. Ya. Udah jelas salah kan? Salah. Nah, yang terdampak itu bukan per kakaknya, perorangannya. Tapi yang dapat kompensasi itu per kakak. Ya. Baru kita bicara wilayah kompensasi yang mendapatkannya Bang. Terus kenapa kan saya bilang masyarakat Bantar Gebang itu terlalu baik? Karena mereka udah mungkin selama ini masyarakat Bantar Gebang itu karena terlalu legowo gitu Bang. Dengan mendapatkan kompensasi, tapi dampak yang ditimbulkan itu dari sampah itu biasa Bang. Wah, kalau diceritain mah Gak cukup pakai sini Bang. mungkin kalau nggak ada TPA itu warga Bantar Gebang umurnya panjang-panjang. Karena kan nggak pernah kita lakukan penelitian selama ini. Warga Bantar Gebang itu kalau ada yang meninggal
disebabkan oleh apa. Pernah kita lakukan pencemaran, meneliti air tanahnya itu. Oh, kenyataannya kan air tanahnya di Bantar Gebang ini nggak bisa digunakan, apalagi yang terdampak langsung dengan TPA dan TPST. Nah, ini secara eksekutif nih Bang. Ini saya tanya Bang sebagai Dewan Hakim nih Bang. Apa tadi itu penelitian itu nggak juga dilakukan sama eksekutif Bang? Sebagai yang seharusnya bisa memerhatikan masyarakatnya gitu. Karena eksekutifnya nggak tinggal di Bantar Gebang. Coba kalau eksekutif yang tinggal di Bantar Gebang, dia rasain kan? Berarti kita harus pinggir. Coba suruh ngantor aja eksekutifnya 1 bulan di TPA Sumur Batu lah. Ngerasain ya. Bisa nggak kemakan itu, ngeliat lalat gede-gede, beneran. Produk kimia yang dijadiin bisnis sama dia buat ngalihin bau seakan-akan. Iya. Nggak bakal bisa makan dia. Coba aja ngantor 1 bulan aja. Karena kualitas 1 bulan juga seminggu ya, aja. Terus di TPA Sumur Batu tuh. Saya juga tahu Bang, sebenarnya kompensasi itu diberikan itu kan ya. Nggak, warga jangan salah dulu, warga Sumur Batu nggak dapat kompensasi dari TPA Kota Bekasi. Iya. Dari Saya Kota tadi- Bekasi. Hah? Nggak diberikan itu kompensasinya. Nggak ada. Dia terus manfaatin kompensasi DKI. Ya kan harusnya warga Sumur Batu itu mendapatkan 2. Dari TPST Bantar Gebang yang DKI Ya. Dan dan TPA Sumur Batu Kota Bekasi sendiri. Kota Bekasi kan nggak memberikan kompensasi. Itu benar nggak nih? Aturan undang-undangnya kan udah jelas. Ya, Bagi yang sampah, terdampak sampah, tapi kenyataan nggak ada. itu patut dipertanyakan itu. Nah itu Mana itu lintasan anggarannya? kenapa nggak diberikan kompensasi? Nah satu Terus lagi, dari dewannya gimana? nah itu kan sekarang lagi ramai tuh soal Bantar Gebang ini. Nah kita akan upayakan terus, kita akan bersuara terus. Gimana caranya warga masyarakat Sumur Batu itu bisa mendapatkan juga kompensasi dari TPA, dari Pemkot Kota Bekasi. Ya orang Bekasi kan uangnya ke TPA Sumur Batu. Ya. Tapi saya dengar pembahasannya tadi itu kan juga di sekolah internasional tuh yang dari 2017 masyarakat terlalu Ya, sampah dengan pendidikan. tukar sampah dengan pendidikan. Jadi selama ini pembangunan yang ada di khususnya di Kecamatan Bantar Gebang itu rata-rata duitnya dari Bandek, bantuan DKI. Semua rata-rata pembangunan pelangnya Bandek. Orang Bantar Gebang kan bayar PBB juga, bayar pajak kendaraan bermotor dan yang lainnya. Sampah dulu gitu. Sebenarnya pajak itu Iya, harusnya ada juga Dari dana bagi hasil. iya. Jadi rata-rata pembangunan di Bantar Gebang ini rata-rata dari Bandek. Nah mereka harusnya kan duit APBD harus ada juga. Harusnya Ya ada memang, tapi lebih besar ya tadi Bandeknya tadi. Nah kalau bicara sekolah internasional emang harus itu. Iya, mau kayak seakan-akan masyarakat dikedekan secara pendidikan gitu karena banyak kasus juga kan Bang terkait masalah apa masyarakat Bantar Gebang yang nggak bisa sekolah, yang punya cita-cita sekolah. Kalau bicara maaf nih ya, kalau bicara pendidikan di Kecamatan Bantar Gebang ini dibandingin dengan kecamatan-kecamatan lain itu Bantar Gebang itu agak sedikit terlupakan dan tertinggal. Jumlah sekolah lebih sedikit. Ya jumlah sekolah lebih sedikit, permasalahan di pendidikannya luar biasa. Iya, kalau menurut saya nih, sekolah internasional itu dari uang Bandek aja itu udah cukup bisa bangun. Karena kunci untuk pembangunan Kota Bekasi yang paling utama itu SDM-nya. SDM. Kalau masyarakatnya kita juga SDM-nya kurang gimana? Pertama apa? Pendidikan. Ini udah terlalu baik, udah terlalu cukup lah penderitaan warga Bantar Gebang udah 37 tahun.
Tapi menyuarakan Bantar Gebang bisa menyeluruh dari dewan ya. Nah, makanya bicara Bantar Gebang ini adalah permasalahan bukan hanya khusus orang Bantar Gebang aja nih. Warga kota Bekasi yang lain juga tahu. Karena mereka juga buang sampah di TPS Sumur Batu. Coba kalau dibalik ini ya, ada yang mau nggak nerima sampah selain kecamatan Bantar? Begitu aja dibalik. Kayak sederhana lah gitu ya. Ada yang mau? Silakan. Alasannya nggak nyalahan bang di daerah lain. Nah, itu udah biasa lah kayak gitu. Padahal di sini aja harusnya lahannya udah nggak cukup tuh buat menampung sampah. Aduh, Tapi langsung dipaksa aja tuh. kalau udah bicara TPA Sumur Batu, mau TPST Bantar Gebang udah overload, udah nggak layak, udah terlalu apa ya? Kalau saya bilang ya jalan satu-satunya penanganannya itu, penanganan sampahnya. Karena sangat disayangkan sekali bang, sampai Presiden Prabowo yang turun tangan Berstatement. Iya berstatement. Berarti kemana eksekutif? Karena pengelolaan sampah kita itu sistemnya open dumping. Itu tumpuk. Iya. Tumpuk, naikin atas, tumpuk gitu. Kalau yang diambil pemulung kan yang bisa dijual. Yang dikelola RDR juga sama. Kan yang paling krusial itu masalah sampah rumah tangga yang tidak bisa jadi apa-apa. Kalau kayak plastik dan yang lainnya bisa jadi nilai ekonomis. Jadi saya bilang udah terlalu baik masyarakat Bantar Gebang. Mungkin mereka udah bersuara, mungkin ya eksekutifnya nggak terlalu menghiraukan, apa buta mata kupingnya budek juga. Tapi saya nggak mau. Besar bang masalahnya gitu. Saya nggak mau ya. Apalagi saya terwakili dari Bantar Gebang. Masyarakat tuh banyak menaruh harapan terhadap kita, khususnya apalagi di Bantar Gebang ini ada 3 anggota dewan, bukan saya doang. Jadi ayo Bantar Gebang harus berubah, harus ada itu tadi. Udah cukup lah masyarakatnya itu kita terlalu dibodohi. Jangan cuma dibuangin sampah, ibaratnya dibuangin penyakit, dibuangin virus dan yang lain. Langsung terjadi sampai di mana ini bang? Jadi bagi saya itu bukan berarti diberikan kompensasi selesai, kan? Ya karena pembahasan di perjanjian kerjasama ya antara DKI dengan Bekasi banyak juga yang nggak terlaksana itu. Banyak. Kalau mau diurut banyak lah. Orang cuman yang didapatkan kompensasinya aja. Kesehatan, pendidikan mana. Makanya kalau ada sekolah internasional, tuh harus didukung itu. Kenapa nggak bisa? Bisa. Anggaran setiap tahun itu DKI itu 365 miliaran. Setahun aja udah bisa bangun sekolah Bisa. nasional. Kalau memang itu dananya emang turun khusus untuk Bantar Gebang. Kan masalahnya sekarang dananya itu cuma 35% turun masyarakat Bantar Gebang. Sisanya Untuk ke daerah lain itu. bukan untuk ke daerah lain. Enggak, maksudnya. Untuk Pembangunan Kota Bekasi. ya masuk ke APBD. Bantar Gebang. Masuknya ke APBD. Ya masuk ke APBD berarti termasuk ke wilayah-wilayah lain. Paling yang terdampak kan Bantar Gebang. Iya. Terus selama ini kan Bandeng itu jalan, untuk drainase. Nah, ada kenapa? Gak bisa bangun sekolah yang bertaraf internasional. Kalau memang niat. Karena kita biar nggak boleh pinter. Kalau Bantar Gebang itu nggak boleh pinter.
Biarin lu kalau pinter berarti nanti susah buang sampah. Itu sampai sekarang wali kota juga nggak ada pembahasan ya bang. Gimana? Kan saat bang. Agak serius. Nggak pantas ya. Agak serius. Agak jelas. Yang jelas-jelas duitnya ada. Kalau emang kepala daerahnya itu wali kotanya benar-benar serius untuk Bantar Gebang. Kalau bicara sekolah internasional kecil. Dari 2017 sampai Kecil. 10 tahun. Iya. Bisa bukan nggak bisa. Coba stop pembangunan infrastruktur. Kita fokus untuk sekolah internasional. Bisa. Orang nganggarin 500 juta buat rumah aja bisa. Jadi Betul. Tuh. Sekarang Belum biar rumah tangganya tuh. Ngapain? Aduh. bisa kalau memang serius. Ini karena nggak serius, biar masyarakat Bantar Gebangnya jangan pinter. Pimpinan wali kota ini bang. Serius siapa dong? Itu rotasi. malah dia ada ininya. Manfaat personalnya dia gitu. Pastilah itu bang. Oh, pasti. Pasti tuh. Ada juga. Ada nggak bang? Pantes Coba Bang Dewan aja yang jawab deh. Kalau itu kan ya hanya Tuhan lah yang tahu. Jadi kalau ada masyarakat tahu, masyarakat itu Tuhan tuh bang. Ya, kalau bicara rotasi dan mutasi ada jual beli jabatan, ya kebanyakan di masyarakat kayak gitu kan, bukan daerah-daerah lain juga sama. Cuman kalau saya sih gini aja, kalau memang bener kredibilitasnya memang itu orang mumpuni, nggak apa-apa. Jangan hanya dengan kedekatan ataupun yang berjuang waktu zaman pilkada lah yang inilah segala macam. gue mau jargon partainya mah. Tuh. Intinya sesuai dengan memang dia ini layak dan kredibilitasinya dia kerjanya dia memang bagus, pelayanannya bagus, layak ya. Jangan kedekatan dengan ataupun Bagus itu dia bang pelayanannya bang. Aja dia udah datang pada saat ada keracunan MBG, banjiran kemarin tuh, bagus itu. modelannya kayak ini gubernur kita, konten creator. Ya memang sekarang lagi musim. Lagi musim. Terus-terusan. Lagi musim, bukan hujan doang musim. Gitu. Jangan hal-hal yang esensi itu. Saya juga rancang kok presiden urusin sampah, mau menghapuskan sampah 55 juta ton untuk menjadi energi. Enak enggak? Itu ya bagi saya itu. Kita lihatnya gimana ya? Kenapa energi gitu? Sekarang kan ini Bisnis apa lagi? ada ini kan Pemprov Kota Bekasi akan membebaskan lahan baru untuk pembangunan PLTSA menjadi listrik. Pemkot untuk membebaskan lahan itu menganggarkan 100 miliar. Pemkot yang bebaskan. Ya. Katanya lahan DKI. Nah, bukan lahannya lahan warga kelurahan. Yang di Ciketingupi. Cuman masalahnya ini pengelolaan sampahnya ini untuk Bekasi atau DKI. Nah, PLTSA itu kan hanya mampu mengelola sekitar 1,8 juta ton per hari. Sementara DKI buang sampahnya itu hampir 8 ton. Sisanya kemana? Kalau dia memang mengelola hanya untuk sampah Kota Bekasi ya clear. Sanggup. Kalau dia ngelola sampah DKI ya masih kurang. Maksudnya jadi mengambil lagi, tumpuk lagi. Ya begitu. Ada yang nanti ya sebenarnya TPS Sumur Batu ini Kota Bekasi udah dikasih warning sama Kementerian Lingkungan Hidup.
Jadi dikasih jangka waktu sampai bulan 11 tuh untuk melakukan jangan sistem pendamping sanitary landfill kalau bahasanya. Sanitary landfill itu sampah ditumpuk tanah terus dikasih pipa lindingnya itu, tapi ya tetap ditumpuk-tumpuk juga. Kementerian jadi Oh ya, dari Komisi 1 itu bermitra sama BPN juga Bang, sama vertikal. Ya BPN bukan berarti kalau pertanahannya bermitra, tapi kalau untuk urusan kepala dan itunya kan dari pusat. Bermitra memang bermitra kita deh. Ya makanya mengenai status tanah di Bantar Gebang itu juga sebenarnya benar tanah DKI atau ada Kalau yang untuk untuk pembebasan PLTSA ini tanah warga. Kalau TPA-nya? Nah kalau TPST yang DKI punya itu kan kalau dilihat perjanjian PKS itu kan cuma ada di satu RT. Hanya ada di satu RT. Satu RT, RT 2 atau RT 4 itu RW 5. 11 hektar gitu. Nggak mungkin. Itu dari situ aja ya. Udah nggak masuk di akal. Udah kabur terus. Mungkin karena itu kali Bang. Dia nggak serius jadi wali kota kan. Nggak malas dia mikir. Kayaknya ini masalahnya. Ya memang itu tadi yang saya bilang nih, kalau bicara sedih sih kalau bicara Bantar Gebang ini. Warganya itu udah terlalu baik. Makanya mereka nggak mau bersuara. Udahlah, yang penting udah berkomunikasi. Udahlah. Makanya warga itu yang penting gue tinggal di Bantar Gebang, mau ada penyakit, ada apapun, yang penting gue udah berkomunikasi. Mereka nggak pernah memikirkan ini untuk anak cucu kita nanti yang 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Ya kan sekarang gini, permasalahan sampah ini kan harus habis. Kalau sistemnya mau sanitary landfill, mau pendamping, tetap aja itu ditumpuk. Dan mau sampai kapan ditumpuk? Tumpuk itu kan kalau udah over harus perluasan lahan. Lama-lama Bantar Gebang nih habis warganya. Digusur sama sampah. Digulung sama sampah. Kalau sistemnya kayak gitu. Tapi belum pernah ada ya Bang ya. Sama sekali gitu dari wali kota. Pembahasannya gimana ini terhapuskan sehingga masyarakat bisa hidup secara lestari ya. Belum ada. Jadi pengelolaan yang terpenting itu cara pengelolaan sampahnya. Itu yang harus benar-benar difokuskan. Terus dampaknya itu tadi, PKS-nya tadi, perjanjian kerjasamanya. Jangan tidak menguntungkan masyarakat khususnya Bantar Gebang. Kan saya tadi bilang, para pemangku jabatan ini, mereka nggak tinggal di Bantar Gebang. Datangnya juga gede Bang ya. Datang. Sampai ke atas gunung tuh. Enggak lah. Ngapain ya? Cobain udah minimal tuh. Takut longsor. Atas. Jadi nggak mikirin masyarakat longsor. Taruh bajunya. Datangnya cuma di pinggir-pinggir aja. Di belakang ada kamera tuh, bikin konten. Iya. Udah tinggi udah hampir 16 lantai. Gak kebayang gitu. Itu ke atasnya Bro. Itu gue kebayang di mana. Karena kan sebelum dia gunung ya mengalnya dulu dari zaman Negep. Sorry ya dia. Miris ya kalau ini yang Bukan miris lagi lah. Sedih 7 turunan. Miris kalau dibilang soal sampah yang ada di Bantar Gebang. Dan DKI juga itu nggak bisa juga memilah sampah di mereka, termasuk gagal juga mengirimkan sampah itu kemarin kan
Kementerian berstatement kayak gitu. DKI masih mengirimkan sampah 7-8 ton di Bantar Gebang. Berarti kan mereka nggak bisa ngelola juga. Makanya kan semua bermulanya dari kesadaran masyarakat. Pertama di rumah masing-masing untuk bisa memilah sampah. Ya sebentar lagi bulan. Dia gas metannya Udah sempat bang ya 1 kali meledak ya. ya sering, makanya kalau dalam musim kemarau kan juga sering terjadi kebakaran. Kalau musim kemarau. Ada korban apa? Ledakan itu juga pernah ada korban nggak gitu? Kayak zaman dulu nggak, kalau Lewi Gajah yang pernah ya. Bantar Gebang kayaknya pernah bro. Jadi longsor ininya sampahnya. Karena kan dari sistem tubuh. Iya. Ya, itu kan banyak yang disembunyikan ya, maksudnya ini sama aja kan itu Nggak dibuka. Dipublis sama masyarakat. Intinya PKS harus terbuka harus ya. Ya makanya kenapa sekarang PKS ini kan akan berakhir di Oktober tuh. Keinginan, bukan keinginan sih, keharusan ya, keinginan masyarakat Bantar Gebang itu harus dilibatkan dengan adanya PKS. Masyarakat Bantar Gebang harus tahu wajib apa-apa aja yang udah didapatkan dan yang belum terpenuhi. Jadi jangan sembunyi-sembunyi. Wah, kita gas terus. Pokoknya. Mau lu budek kupingnya, mau buta telinganya, buta matanya, ngomong aja terus, bersuara terus. Iya. Dengan adanya isu terhangat ini yang lagi booming ini bang, Bantar Gebang ini. Kalau dari abang, penilaian secara pemerintahan daerah terkhususnya wali kota itu bisa diangkakan di berapa? Kalau tadi kan Dewan udah sempat datang dari PSI itu kan 3, terus dari Kang Alif 2,5. Mungkin dari abang berapa? Soal penilaian pasti bang. Kinerja soal TPA. Penilaian wali Secara kota. kurang. Ya, secara masa kepengurusannya sekarang udah berapa berarti? Hampir 1 semester lah ya. Hampir 1 semester. Kepengurusan mencakup kota Bekasi apa khusus Bantar Gebang apa khusus sampah? Kita kota Bekasi. Kota Bekasi. Ya. 2,5 lah. 2,5. Bantar Gebang ya bang. Untuk mengurusi soal Bantar Gebang. Satu. Masih dikasih nilai. Masih ada nilainya. Ada satu. Karena ini ya apa ya, tadi karena miris ya dari saya sampai sekarang gitu ya, masyarakat padahal terus bersuara, terus sampai tadi di paripurna wakil rakyatnya bersuara, kok sampai saat ini kita juga nggak dengar gitu bang, wali kota itu menanggapinya seperti apa. Sedangkan perilaku beliau dengan beliau lintas partai ya bang, separtai kebetulan kalau DKI sama Bekasi saat ini iya tuh juga ada jadi arah langkah strategisnya bagaimana dari kota Bekasi, entah dengan cara membangun badan usaha tentang limbah sampah sehingga pengelolaannya dari sudah secara utuh pusat mengambil alih, sehingga tadi ketika ada hasil dari pengelolaan limbah dan sampah ini bisa membangun skala internasional sebagai upaya untuk membangun sistem pendidikan. Ini kok juga nggak ada apapun gitu poin yang dilontarkan oleh beliau mendengar ke masyarakat kembali. Ya karena nggak ada keseriusan. Kemudian kalau bicara PKS kan tinggal setahun lagi. Ya masa nggak ada progresnya? Apa-apa aja nih. Biasa kalau namanya ya nggak banyak orang ngontrak tempat usaha lah. Tinggal setahun lagi dia kan udah punya progres. Progresnya apa nih yang mesti kita perjuangkan nih, kekurangan-kekurangan. Mana kenyataannya kan nggak serius. Nggak serius. Tapi emang Bantar Gebang ini
Yang gue tahu ya, Bang, emang dari dulu dari kelompok merah terus yang ngebantu ya Bang. Apanya itu? Bantar Gebang ini dari era Godang Tua Jaya, kelompok Vitorus yang ternyata terafiliasi ke partai merah. yang merah ini. Ya kalau dulu kan emang ngelolanya itu si Bang Rickson Sitorus kan, swasta gitu. Swasta terus diambil alih sama DKI. Ya hampir-hampir sama lah gitu. Kita kan di TPST Bantar Gebang itu yang dikelola DKI itu kan pemerintah Kota Bekasi itu kan nggak ada orang di dalam yang apa namanya yang di TPST itu kan nggak ada yang mengontrol itu. Kita kan nggak pernah tahu benar nggak itu sehari 7-8 ton. Nggak pernah tahu. Jangan-jangan lebih ya. Kita kan nggak pernah tahu. Yang diselundukin. Banyak lah. Oh banyak Bang. Banyak lah limbah gelap yang kita nggak pernah tahu, yang mainnya rata-rata udah malam. Dengan ya yang punya kebijakan di TPA tersebut lah. Banyak miris sih dilihat TPA Sumur Batu dan TPST Bantar Gebang itu miris. Wali kota sekarang mungkin ya Bang ya. Miris kita ngeliatnya gitu Bang ya. Sebenarnya mampu Bang dengan dorongan anggaran dari DKI. Tapi akhirnya kan bagaimana pribadi wali kota ini sendiri seperti itu kan? Mampu sih. Orang udah jelas DKI 370 miliar satu tahun. Dengan sokongan yang ada harusnya mampu. Tanpa disokong pun seharusnya kalau memang dikelola dengan benar gitu ya, kayaknya bisa juga gitu. Nah, mungkin DKI aja kalau Bantar Gebang mau misah dari Bekasi pun udah ditangkap kalian lagi. Khusus buat pembuangan sampah. Harus jadi daerah tersendiri kayaknya Bantar Gebang. Otonomi sendiri ya. Sebenarnya kalau itu itu dikelola sendiri, udah kaya. Udah Bantar Gebang sekolahnya udah bagus, udah punya rumah sakit sendiri. Taruh rumah sakitnya juga udah bagus lah. Di kabupaten bisa kayaknya Bantar Gebang itu. Bisa. Hanya modal cepat pembuangan sampah akhir aja. Tapi dikelola sendiri. Ya. Nah tadi mengenai usulan nasional, apakah ada respon yang baik akan disetujui gitu? Ya tanggapan dari wali kota apa sih? Nggak ada tanggapan tadi. Diam aja deh. Iya nggak ada tanggapan dia. Dari pertanyaan itu teman-teman dewan interupsi nggak ada dia nggak ada memberikan statement ataupun jawaban. Diam. Ya misalkan Bantar Gebang bisa dengan sendiri ya. Jadi wali kota yang selama ini. Jadi jangan di kosmetik kan. Jangan bicara soal pendidikan kalau kita memang nggak ada niat untuk pembenahan. Apalagi anggaran pendidikan di Kota Bekasi dan dinas di kesehatan itu nggak ada pemotongan. Ya. Cuman memang di anggaran pendidikan itu hampir berapa persen itu belanja pegawai. Besar ya. Jadi untuk ke pembangunan sarana dan prasarana pendidikannya kecil. Hampir 1 T belanja pegawainya aja. Padahal menjadi penyokong bangsa ini pendidikan kesehatan. Iya. Ya harus sejalan lah. Ya kalau dia nggak sehat gimana? Karena harus bareng, dia sehat juga. Iya. Pendidikan juga baik. Karena pada akhirnya podcast ini hadir, bahkan sampai abang datang ini, warga Kota Bekasi itu jadi tahu Bang, secara keseluruhan bagaimana
Patri ini kan melihat dari kontennya dipasangkan dengan Kang Deddy Mulyadi kan, dengan konten-kontennya yang sangat ya ke masyarakat lah. Ternyata kan jadi masyarakat Kota Bekasi tahu bagaimana kinerja Triadianto ini terhadap masyarakat. Nah, itu menjadi intinya sebenarnya. Warga Kota Bekasi harus melek. Saya jadi apa ya Bang? Merasa apa terenyuh kan sedih. Tidak, tapi nggak ada juga disedihin kalau buat masyarakat itu kan ya. Karena apa? Benar-benar harus bekerja sama gitu Bang untuk menyadarkan banyak orang tentang apalagi kalau tentang bantal terbang. Makanya kalau bicara Bantar Gebang tadi saya sampaikan, sudah saatnya masyarakat Bantar Gebang ini melek terhadap apa kita bilang ketidakadilan ini yang didapatkan. Jangan kita berpikirin cuma kompensasi doang, masih banyak hak-hak lain yang belum terpenuhi. Khususnya di pendidikan. Khususnya di pendidikan, karena masih banyak permasalahan pendidikan yang mulai nggak mau sekolah, tapi biaya untuk beli alat sekolah nggak ada. Terus yang sudah bersekolah tidak mampu membayar uang sekolah, tidak boleh ujian. Nah setelah udah mengikuti pelajaran sekolah, setelah tamat tidak mendapatkan ijazah karena ada tunggakan. Sebenarnya kalau warga Bantar Gebang itu tadi harus punya sekolah taraf nasional internasional tadi, karena dampak dari TPA itu harus hak dasarnya warga Bantar Gebang harus bisa dipenuhi. Iya, wajar, gue terdampak kok. Iya. Gue minta wajar dong. Duitnya ada, lu jangan bawain ke sono duitnya. Jangan cuma gue dikasih kompensasi doang. Nah, kompensasi ya per kakak tadi bilang lah, yang rasanya mati kan bukan per kakak. Satu orang. Karena yang gue dengar itu usulan tentang sekolah internasional itu sampai ke guru-gurunya itu harus dari lintas negara. Itu luar biasa. Karena apa ya, mungkin ya itu kelompok masyarakat sadar bahwa guru-guru yang ada di Bekasi ini mungkin udah bisa layak lagi untuk federasi nanti. Ya minimal beginilah. Kalau kita bicara sekolah internasional, ya lah. Ini aja kalau memang niat bikin skala nasional aja dulu, bertahap. Kalau memang niat memang benar-benar di dunia pendidikan. Iya, Bangun aja dulu nih, mampunya menampung untuk warga Kecamatan Bantar Gebang. Nah, begitu baik belajar mengajar dan yang lainnya, tinggal tambahkan lagi. Nggak usah, kalau dibilang nggak mampu internasional, udah. Yang mampunya apa gimana? Yang penting warga Bantar Gebang ini mendapatkan pendidikan gratis. Sampai ke seragam tadi Iya, semua pokoknya warga Bantar Gebang prioritas sekolah di sini. Sekolah ini kita dirikan gratis. Untuk belajar lah siswa. Iya. Ya, dan masyarakat di kecamatan lain nggak bisa iri karena ya kalau tempat sampahnya iya di Bantar Gebang. Kalau dia mau dibuangin sampah juga, ya kalau memang serius tahun juga kelar. Selesai. Iya selesai. Nggak usah jauh gini. Mungkin masyarakat Bantar Gebang ini. Oke, ini 1 tahun ya kita nggak dapat kompensasi, tapi uangnya ini kita anggaran, kita bangunin. Saya yakin warga Bantar Gebang masih mau. Iya. Kan kita berpikir untuk anak cucu kita nanti. Udah setahun kita nggak terima kompensasi, tapi uangnya dialihkan ini untuk pembangunan sekolah.
Sampai transportasinya itu Ya, iya. jemput. Karena usulan masyarakat begitu dari 2017. Kalau memang serius bisa, Sangat-sangat bisa. sangat bisa. Orang udah jelas kan anggaran tiap tahun selalu ada, makin meningkat. Tapi terutama mengenai anggaran yang ada di LPM itu efektif dan efisien nggak sih? Ya kan pengelolaan anggaran yang di LPM itu kan kembali lagi ke masyarakat. Ya infrastruktur, keagamaan dan yang lainnya kembali lagi ke masyarakat. Kembali lagi. Ya pengelolaannya kembali lagi usulan masyarakat kan, rumah ibadah dan yang kegiatan-kegiatan yang lainnya. Apa dari anggaran 3 LPM itu di luar daripada 360 miliar itu? Enggak lah, itu include 365 miliar itu udah include. Luar biasa. Lemes. Ya bayarin aja. Sadis. Kan termasuk Kecamatan Bantar Gebang ini penyumbang APBD ya, PAD 365. Oh, keren kan? Nanti dikasih kompensasi. Iya. Belum juga dibangun kesalahan pendidikannya. Dia berhati mulia warga Bantar Gebang. Ya bagi-bagiin kompensasi itu biar dirasakan sama masyarakat Kota Bekasi yang tinggal di luar kecamatan. Nah itu dari 3 dewan yang ada di Bantar Gebang ini, pernah nggak sih ada pembahasan serius? Gila banget dari kawan-kawan nih. Ya pernah sih kita ngomong, cuman ya kembali lagi ini bukan permasalahan jangan anggota Dewan Bantar Gebang aja, pengennya kita semua nih biar melek juga nih teman-teman Dewan Kota Bekasi yang lainnya. Ya kira kan kemarin di paripurna itu ya dari dewan dari timur, dari Medan Satria Utara ya. Kan unik ya sudah semenggema ini gitu. Nah, yang dari dapilnya 3-1 masalahnya. Baru dapil apa? Kita nggak tahu nih si pengurusin itu kali. Ada di situ pusatnya limbah air lindi yang mafia limbah B3 bercokol. Apa? Kan unik. Ada apa sebenarnya? Udahlah kalau bicara apa ya tadi saya bilang TPA Sumur Batu buat pembuangan limbah, banyak. Kita mau Kasus yang terjadi Bisa seteng itu ya. Gambaran Iya. di Bang Sarif ini. ini udah muak juga kita, udah muak juga. Jadi terlalu cukup sabar juga masyarakat Sumur Batu ini. Ya, sampai di sini juga ada pengelolaan apa limbah di luar sampah ya. Kenapa mesti semua di Bantar Gebang? Asal sifatnya yang buang-buang virus, buang-buang penyakit, Bantar Gebang. Bantar Gebang. Wajar dong warga Bantar Gebang minta sekolah taraf internasional. Wajar. Wajar lah. Dan itu seharusnya nggak perlu masyarakat minta. kesadaran Disediakan. Dari pemerintah, kepala daerah khususnya. Disediakan. harus menyediakan itu. Jadi sebanding. Dia berpikir tentang generasi gitu. Cuma gimana kan faktanya tadi yang dibahas di awal tentang rotasi. Mungkin karena kos politik jadi wali kota cukup besar mungkin. Pertama ini balikin modal mungkin ya Bang. Bisa jadi. Ya, jadi kalau hakimnya permasalahan yang paling tampak adalah
banget tidak bisa menyelesaikan, saya jadi benar-benar ragu gitu yang terjadi di OPD-OPD lain Iya, atau permasalahan-permasalahan lain gitu nggak bisa diselesaikan. kan itu kan sebenarnya tuntutan masyarakat itu Bantar Gebang itu PKS itu dibuka, dilibatkan. Iya itu prinsip demokrasi. Nah, iya. Kelibatan sih. Ini dilibatkan. Nah ini gua yang punya rumah, gua yang punya tanah, orang ngontrak, kok gua nggak tahu isinya apa. Oh iya bang, malah gua dengar udah ada bidang kerjasamanya untuk di 2026 nanti yang mereka susun. Enggak boleh ya. Udah ada bidang kerjasamanya. Jadi difokusin ya cuma sebatas kerjasama nanti kira-kira segini ya. Oke, kamu gimana sih bang? Apa dewan juga belum kelibatan gitu bang? Dan ketika gua coba pertanyakan, kok masyarakat nggak ada yang dilibatkan sama sekali, yang nggak ada yang jawaban. Tahu-tahu udah matang aja masyarakat Iya. ya. Tahu udah perpanjang. Sama perilaku Ratu Gusuri. Bahkan abang sudah menjadi DPRD aja, abang geram gitu. Sebenarnya unek-unek itu udah banyak disampaikan. Secara amanat undang-undang punya fungsi pengawasan. Iya. Budgeting dibuat lumpuh. Ini Kan- kacau. Ya sesimpel itu sih sebenarnya tuntutan masyarakat Bantar Gebang itu. Pendidikan dan kesehatan. Jelas anggarannya ada. Bukan hanya cuma dapat kompensasi. Ini sampai secara teknisnya masyarakat juga yang mikir. Tinggal dijalankan aja. Tadi nggak ada jawabannya. Apa di ruang paripurna itu terlalu mendewakan Patri apa gimana bang? Lah, ada urusan. Maksudnya, kemudian. saya pasti nih. Maksudnya yang lainnya bang, 49 dewan yang lainnya. Tambah 2. Oh, tambah. Abang tahu 3 aja. 47 yang lainnya. Gimana? Ya sebenarnya kan kembali ke masing-masing lah. Karena itu tadi kalau menyuarakan bicara Bantar Gebang itu kan ya udah dewannya dapilnya masing-masing nih. Cuman kita maunya ya tidak bisa gitu juga, lu buang sampah juga ke TPS 1 bro. Aku jadi stop sama bosnya mungkin. Kalau mau bahas-bahas aja di stop gitu. Udah jangan bahas-bahas itu bang. Offset kamu. Ya mungkin itu bang menjadi podcast kita, pembahasan yang sangat menarik pasti di Bantar Gebang. Mungkin dari abang untuk pesan dan kesan, kan kita lagi semarak dari Sumpah Pemuda. Kalau dari tadi Dewan Pemuda Kota Bekasi, mungkin abang untuk pemuda Bantar Gebang. Pemuda Bantar Gebang. Terkhusus mau Bantar Gebang. Nah, terkhusus pemuda Bantar Gebang nih harus kreatif, mandiri, jangan cuma jadi penonton di kampung sendiri, karena pemuda itu adalah penerus langkah ataupun penerus penentu arah Kota Bekasi ke depannya. Jadi jangan harus kreatif, harus punya ide, jangan malas, tetap berusaha, jangan pesimis, tetap optimis, jatuh bangkit lagi, terus saja sampai mati lah. Sampelnya di abang nih. Iya, karena saya udah ngalamin kayak gitu. Jatuh bangkit lagi. Lu jangan, kalau orang nggak berani nyoba, gimana lu tahu rasanya sakit, tahu rasanya jatuh. Makanya teman-teman ya, apalagi teman-teman yang masih muda umurnya, kita harus ada regenerasinya. Bisa jadi nanti teman-teman kalian juga bisa seperti saya, harus bisa menularkan itu yang intinya jangan sampai kita nggak melek pendidikan, harus pinter.
Pendidikan kunci paling utama. Karena kalau tanpa pendidikan kita ya akan tertinggal, akan selalu dibodohi. Itu yang penting. Jangan sampai sekolah, udah pendidikan, terus pesimis, malas. Rebahan gitu. Iya, yang muda-muda ini bisa kalian, bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Saya dulu aja nggak punya cita-cita jadi dewan, nggak tahu. Jalannya lah Bang ya. Iya. Usaha. Dari sekolah saya udah dagang. Apa aja di sekolah saya dagang. Mau dagang gorengan, mau dagang pensil. Yang penting gue dapat duit. Itu. Yang penting kita jangan malu. Persiapan diri ya, Iya. keuangan mandiri. Jangan malu. Apa aja kita kerjakan. Jadi jangan, kalau saya sih lebih condong gini, lebih menekankan lu harus kreatif, bisa berwirausaha. Pendidikan ekonomi. Sekecil apapun usaha lu, wah, kalau lu udah bisa ngerasain itu enak. Kalau bisa jadi seorang pedagang yang sukses, luar biasa. Baik Bang, terima kasih atas waktunya dan bincang-bincang kita kali ini, gitu kan ya. Tapi apa? Buat kita ternyuh. Nah, akhirnya mudah-mudahan seluruh rakyat dan masyarakat Kota Bekasi paham betul dengan keadaan Bandung. Harus paham. Dan Harus paham. Dan saya minta ke masyarakat Bantar Gebang juga, ayo jangan kita berdiam diri. Jangan cuma nerima apa yang selama ini. Kita harus melek nih. Saatnya bangkit nih. Harus Bantar Gebang itu harus bisa bersuara. Kita harus memikirkan anak cucu kita ke depan. Bukan hanya masa kita ini. Jadi kita harus memberikan pemahaman kepada anak cucu kita nanti. Baik Bang, mungkin terima kasih sudah datang di podcast kita di balik kursi penguasa. Ternyata di balik semua kursi penguasa udah sangat terulas ini oleh Bang Sarwin dan sampai tadi. Kan ini buat kawan-kawan yang ada di Bantar Gebang. Tadi sangat penting nasihat yang disampaikan oleh Bang Sarwin tentang pendidikan, karena pendidikan melahirkan paradigma atau cara pandang kita untuk menghadapi kehidupan yang terjadi di muka bumi ini. Nah, Bang Sarwin sudah membuktikan berdaya secara ekonomi, tidak ketergantungan terhadap kepentingan politik manapun, tapi sampai sekarang dia duduk menjadi ketua fraksi dan juga berada di Komisi 1. Intinya kita menjadi anggota dewan harus bisa menjalankan amanah masyarakat. Di masyarakat jangan berpikir untuk kepentingan pribadi, golongan, dan yang lainnya. Kalau saya punya prinsipnya seperti itu. Soal takdir, jadi nggak jadi, urusan Allah. Yang penting kita jalanin apa yang menurut kita baik. Insya Allah apa yang kita dapatkan juga masih baik. Iya itu aja, prinsipnya gitu aja. Iya, simple. Lu banyak baik, lu orang mau buat jahat silakan. Jadi gitu aja. Karena saya ibaratnya sini kan saya perantau. Perantau saya banyak berbuat baik sama orang, bukan berarti buat gini loh. Kita sopan santun, menghargai adab, tata kerama. Mending kita tanam baik aja. Insya Allah dapatnya akan baik. Jangan lu balas orang buat jahat, lu bikin jahat. Biarin aja. Mata semua orang buta kan. Karena nggak ada habisnya. Udah. Prinsip itu aja jalan. Ya. Jangan sombong. Udah. Dan jangan pernah merasa bahwa wah gue paling benar, gue paling hebat. Nggak ada hebatnya. Ada saatnya jatuh. Nggak ada hebat. Selagi lu
di atas bukan berarti semakin tinggi kamu di atas semakin kencang. Tolong diingat kepada kepala daerah kita yang sedang di atas. Semua itu ada masanya. Semua ada masanya. Semua itu ada masanya. Ya, kita sangat menekankan bahwa ada cita-cita besar sekolah internasional yang sudah disuarakan oleh masyarakat dan hari ini bergema di harus ada, nggak usah bicara jangan internasional dulu, nasional dulu, yang penting ada niatannya dulu dah. Bahwa dia berbuat untuk kepentingan masyarakat. Harus bisa mendirikan sarana pendidikan yang gratis bagi masyarakat Bantar Gebang khususnya. Kalau bicara internasional itu bisa lanjutan kan, bertahap. Takutnya harus luas sekian, bertahap aja. Kalau memang mau niat. Iya, karena kuncinya daerah itu baik, bagus pendidikannya. Dasar. Iya. Itu yang terpenting. Ya, cukup ya? Cukup. Oke. Terima kasih banyak Bang Sarwini di Saputra. Podcast kami di balik kursi penguasa hitam putih abu-abu pas. Terima kasih banyak ini Bang. Oke. Sip. Semoga terus terjaga.